Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Galang Galinggi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga. Dan pada kali ini kita akan membahas apakah Jakarta cukup berhasil dalam menangani COVID-19. Dan menurut saya, Jakarta belum berhasil dalam menangani COVID-19 dikarenakan ada beberapa faktor. Dan saya merangkum 3 faktor yang menyebabkan Jakarta belum berhasil dalam menangani COVID-19. Berikut adalah 3 faktor yang menyebabkan Jakarta belum berhasil dalam menangani COVID-19. Faktor pertama, PSBB di Jakarta dinilai gagal. Kebijakan tersebut berlangsung sejak 10 April hingga 23 April 2020 atau selama 14 hari. Peraturan gubernur tersebut terdiri dari 26 pasal yang mengatur sejumlah pembatasan aktivitas warga, transportasi, pendidikan, hingga sektor bisnis di ibu kota. Selama menerapkan PSBB, Anies mengimbau warga tidak boleh berkerumunan lebih dari 5 orang. Kemudian, membatasi waktu operasional transportasi mulai dari pukul 6 hingga pukul 18. Jumlah penumpang pun dibatasi, maksimal 50% dari jumlah kapasitas. Ojek online atau ojol juga tidak diizinkan mengangkut penumpang, hanya diperbolehkan membawa barang dan makanan. Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Herman Saputra, pun menilai lonjakan kasus tak lepas dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan PSBB di Jakarta dinilai gagal karena banyak sekali masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut. Yang kedua, lonjakan kasus DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan tes PCR kepada sekitar 17 orang di Jakarta. Angka tersebut diklaim lebih dari 12 kali lebih banyak dari standar minimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Meskipun begitu, persentase kasus positif di ibu kota masih tergolong tinggi dan melebihi batas ideal dari WHO, yakni di bawah 5%. Berdasarkan pengamatan perilaku yang dilakukan oleh FKM Universitas Indonesia, UNICEF, dan Kadar dalam 1 minggu, indikator pelaksanaan perilaku menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M di masyarakat cenderung mengalami penurunan. Yang ketiga, APBD untuk COVID-19 dinilai tidak optimal di Jakarta. Dr. Tirta belak-belakan mengatakan kecurigaannya atas penggunaan dana COVID-19 di Jakarta. Kecurigaan tersebut diungkapkan melalui siaran langsung di akun media sosial pribadinya di Instagram. Menurut Dr. Tirta, seharusnya dana COVID di Jakarta yang senilai 10 triliun dapat digunakan untuk melakukan tes swab gratis. Dibandingkan dengan kota Surabaya yang berpenduduk sekitar 2,9 juta jiwa dengan APBD 7,9 triliun yang dimilikinya, kota Surabaya dapat melakukan tes swab gratis kepada masyarakatnya. Hal ini pun dipertanyakan oleh Dr. Tirta melalui siaran langsung di Instagramnya. Itulah 3 faktor yang menyebabkan mengapa kota Jakarta belum bisa dikatakan berhasil dalam menangani COVID-19. Mari kita putus mata rantai COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Muhammad Galang Galinggi, terima kasih.